Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Abi Fatir dengan NIM 2025 32104 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Di sini saya membawakan atau saya mengambil nama Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto. Sebelum itu, siapa itu Soeharto? Jadi Soeharto ini merupakan Presiden Republik Indonesia yang kedua setelah Presiden Soekarno. Nah, beliau ini menjabat sebagai Presiden RI selama 31 tahun atau sekitar 6 periode. Dengan masa jabatan ini menjadikannya beliau sebagai presiden dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah. Jadi Bapak Soeharto ini dalam tingkatan manajemen atau dalam level manajemen ini menempati di posisi apa sih? Jadi di dalam tingkatan manajemen Bapak Soeharto ini berada di top manajemen level karena beliau menjadi posisi strategis tertinggi dalam pemerintah. Karena semua keputusan besar terkait politik, ekonomi, maupun hubungan internasional berada dalam tangannya. Nah, dalam pemerintahan Orde Baru, Soeharto sangat berperan besar dalam menstabilkan politik dan juga keamanan dalam negeri. Semua keputusan sangat penting, seperti pembangunan wilayah, kebijakan luar negeri, dan juga pengendalian lembaga negara. Nah, kita lanjut. Nah, keterampilan yang dimiliki Soeharto ini apa aja yang menjadikannya beliau cocok berada di top manajemen level? Soeharto ini memiliki keterampilan dalam pembangunan jangka panjang dan juga mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis politik serta ekonomi pada tahun 1960-an. Nah, hasil dari keterampilan ini adalah keberhasilan Indonesia meraih swasembada pada tahun 1984, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Soeharto mampu memproyeksikan kebutuhan negara untuk kedepannya. Nah, salah satu kekuatan besarnya juga adalah mampu menjaga hubungan dengan militer, partai politik, birokrasi, bahkan kalangan pengusaha, di mana melalui pendekatan ini ia memastikan adanya loyalitas dari kelompok kunci yang menopang pemerintahannya. Jadi beliau ini menjaga hubungan dengan militer dan partai politik, birokrasi, serta kalangan pengusaha ini menjadikannya penopang dalam pemerintahannya. Contohnya itu hubungan erat dengan ABRI dan juga Golkar, yang membuat kekuasaan Soeharto ini relatif stabil selama lebih dari 3 dekade. Selain itu juga beliau mampu untuk menjaga citra di hadapan masyarakat dengan tampil sebagai bapak pembangunan yang dekat dengan rakyat. Jadi beliau ini punya julukan khusus gitu, bapak pembangunan, yang dimana nama ini menjadikannya dekat dengan rakyat, khususnya juga kalangan petani gitu. Selanjutnya, peran manajerial yang dimiliki oleh Bapak Soeharto ini. Jadi pertama itu ada peran pengambilan keputusan. Jadi Soeharto ini membuat kebijakan ekonomi yang menekankan pada stabilitas harga dan juga swasembada pangan. Contohnya itu yang tadi sudah kita sebutkan, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada yaitu swasembada beras pada tahun 1984. Lalu ada peran hubungan manusiawi.
Jadi Soeharto pandai ya menjaga loyalitas militer dan juga elit politik dengan memberi mereka peran strategis di pemerintahan. Nah, strategi ini membuat pemerintahnya relatif stabil selama puluhan tahun atau lebih dari 3 dekade yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu ada peran informasi. Soeharto memanfaatkan kendali media untuk membentuk citra pemerintahannya serta mengatur informasi yang diterima masyarakat agar mendukung stabilitas di Orde Baru. Kenapa, kenapa beliau ini cocok ya? Alasan beliau cocok berada di top manajemen level ini juga kita bisa lihat dari karir kepemimpinannya. Bagaimana beliau mengatur strategi. Jadi beliau ini mampu mengarahkan arah pembangunan nasional yang fokus pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan juga pemenuhan kebutuhan rakyat. Nah, kalau kita lihat dari sisi internasional, kepemimpinan Soeharto ini juga cukup efektif, di mana Indonesia yang sebelumnya itu terisolasi, tidak terlalu terkenal oleh masyarakat luar negeri, itu perlahan mulai diterima kembali di kancah internasional. Beliau juga mempunyai hubungan yang baik dengan negara barat dan juga lembaga-lembaga donor internasional. Ya, di mana hal ini menjadikannya investor-investor asing yang masuk ke Indonesia. Jadi hal ini juga dapat memperkuat ekonomi negara. Nah, kepemimpinan Soeharto ini juga bisa dinilai pada awal hingga pertengahan masa jabatannya, ketika ia mampu membawa stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Namun efektivitas itu semakin berkurang pada ya berarti pertengahan ke akhir periode beliau, di mana adanya kelemahan dalam tata kelola yang mungkin banyak masyarakat Indonesia yang tahu sejarahnya ya, di mana beliau akhirnya dipaksa untuk mundur. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin segitu saja yang saya presentasikan mengenai Bapak Soeharto di tingkat manajemen. Jadi mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.